Shalom, sahabat BSJD yang terkasih, kembali lagi dalam program BSJD hari ini bersama saya Fikari Cici STH yang melayani di Calon Resort GKI Beli Timur. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Namun saya hanya akan membaca ayat yang pertama bagi kita. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Sobat BSJD yang terkasih, firman Tuhan hari ini saya beri tema ketidaksabaran yang mengakibatkan ketidaksetiaan. Kita tahu, menunggu adalah hal yang paling membosankan. Apalagi jika tidak ada kepastian sama sekali. Makanya tidak jarang muncul ada rasa gelisah, rasa campur aduk, sehingga perasaan itu memancing kita untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu supaya kita mendapatkan jalan keluarnya. Inilah yang terjadi terhadap bangsa Israel pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika Musa berada di Gunung Sinai selama 40 hari untuk menerima hukum-hukum Tuhan, tidak ada tanda-tanda atau kabar darinya. 40 hari bangsa Israel ini tidak mendapatkan kepastian darinya. Selama 40 hari mereka ditinggalkan tanpa kabar. Tentulah muncul dalam pikiran, mau jadi apa kami di sini? Di padang gurun yang penuh dengan ketidakpastian ini, apa yang mesti mereka perbuat di sana? Sehingga muncullah rasa gelisah karena tak kunjung datang juga Musa di sini dan tidak ada pergerakan untuk dapat melanjutkan perjalanan ke tanah yang dijanjikan bagi mereka. Sehingga pada akhirnya bangsa Israel meminta Harun untuk membuat bagi mereka Allah dari barang yang paling berharga, yaitu emas yang mereka miliki saat itu. Dan mereka mengumpulkan emas itu dan dijadikanlah patung lembu emas yang bagi mereka ini akan memimpin dan akan berjalan di depan mereka ketika mereka melakukan perjalanan ke tanah perjanjian. Dan dengan sangat bangganya Bapak Ibu Saudara, bangsa ini mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, serta mereka mengadakan pesta makan minum bersama dengan bersukaria sebagai bentuk dari rasa kebahagiaan mereka. Padahal apa yang mereka buat ini tidak dapat menyamai Tuhan Allah kita. Sahabat BSJD yang dikasih dan diberkati Tuhan, melewati kisah ini kita mau melihat bahwa awal dari musibah iman ini dimulai dari ketidaksabaran umat Israel ini. Padahal pada pasal yang ke-24 ayat 14, di sini Musa memberitahukan kepada mereka untuk sabar menunggu kedatangannya sampai ia kembali. Tetapi bangsa Israel tidak melakukan apa yang disampaikan Musa di sini, sehingga mereka mengambil keputusan atau jalan yang salah dan membuat Allah murka dan mau membinasakan bangsa ini karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Padahal Bapak Ibu Saudara, Allah sendirilah yang menuntun bangsa ini keluar dari tanah Mesir dengan berbagai mujizat, keajaiban yang dilakukan oleh Allah selama perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Hal ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa pengenalan mereka kepada Allah masih kurang atau belum sempurna. Sahabat BSJD yang dikasihi, pelajaran berharga yang mau kita petik juga dari peristiwa ini supaya kita tidak salah melangkah. Jadi tetaplah sabar dalam menghadapi atau meresponi kesulitan dan tantangan iman dalam hidup kita. Karena ketidaksabaran seringkali menjerumuskan kita pada dosa. Bahkan kesabaran juga membantu kita untuk menunggu waktu yang tepat dalam melakukan sesuatu. Sehingga kita tidak buru-buru, kita tidak membuat keputusan yang salah dalam hidup kita. Dan pelajaran yang dapat kita ambil juga dari firman Tuhan hari ini, jangan sampai kita menukar atau menggantikan Tuhan dengan apapun juga, karena yang paling berharga dalam hidup kita hanya Tuhan saja. Artinya kita harus setia, karena itu termasuk sifat Allah yang harus kita teladani dalam hidup kita. Dan kesetiaan yang harus kita wujud nyatakan juga dalam hidup kita, yaitu setia dalam iman percaya kita kepada Tuhan, dan juga setia kepada pasangan kita, setia dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan ataupun dalam tanggung jawab kita. Bapak Ibu Saudara, Sobat BSJD yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari dalam hidup kita bahwa Tuhan Allah kita yang memiliki waktu yang tepat untuk setiap langkah hidup kita. Jadi bersabarlah dalam menanti apa yang menjadi jalannya atas hidup kita, dan bangunlah hubungan yang baik dalam pengenalan kita kepadanya. Amin tuh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas cinta kasih-Mu dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur untuk sapaan firman Tuhan bagi kami saat ini.
Kiranya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, firman-Mu kami lakukan dalam hidup kami, sehingga langkah kami tetap pada jalannya Tuhan.